Assalamualaikum. Sebelumnya sudah kita bahas pentingnya deep sleep dan REM sleep. Jangan lupa ya, di samping itu total sleeping time atau durasi waktu tidur harian itu juga penting. Kenapa penting? Nah, malah nanya. Pertamanya, deep sleep dan REM sleep itu perlu ancang-ancang. Dan kalau durasi minim, ancang-ancangnya kurang. Keduanya, tidak cuma alasan medis, di Quran bahkan ada ayat-ayatnya terkait pentingnya tidur ini. Antara lain Al-Mu'min ayat 61 dan Al-Qasas ayat 73 dan ada yang lain. Allah lah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat di dalamnya. Dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari. Dan seterusnya. Ada lagi beberapa sunnah terkait tidur yang malamnya dihabiskan untuk ibadah saja itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan, saya ini Rasul Allah, malam juga tetap perlu tidur gitu. Terkait tahajud pun Rasul memberi rekomendasi, kalau amat mengantuk lebih baik tidur saja. Lalu ada lagi hadis terkait tidur siang tambahan yang dinamai Qailullah. Jadi ya, di antara sahabat Nabi itu yang mengikuti sunnah, banyak yang sehat terus sampai di atas umur 100 tahun atau lebih. Di sisi lain, muslim-muslim jenius pada masa lalu, ada juga beberapa tidak mengikuti sunnah tidur tadi itu, karena terobsesi passion ilmiah dan lain-lain, kemudian mati muda di umur 40-an saja. Profesor Matthew Walker, sleep scientist yang menulis buku Why We Sleep, mengatakan, semakin pendek durasi tidur harian, akan semakin pendek pula umur kita, atau setidaknya semakin pendek waktu kita untuk menikmati hidup yang berkualitas. Tidur itulah waktunya repair dan maintenance tubuh yang terbaik. Kayak bajai lah ya. Makin optimal di repair dan di maintenance, makin awet. Ini malah nyamain manusia sama bajai. Sorry. Made in India itu kalau bajai. Gak ada yang tanya. Ilustrasinya begini ya. Orang kalau perjalanan mudik itu kan jalannya macam-macam. Ada jalan biasa, jalan berlubang, jalan tikus, jalan setapak. Tapi ada juga jalan bebas hambatan. Nah, jalan bebas hambatannya untuk healing dan recovery di tubuh kita itu tidur malam. Pelajaran SD loh ini sebenarnya. Di sisi lain, biarpun jalannya bebas hambatan, kalau kendaraannya kijang tua yang rempuh-rempuh, yang rodanya nyaris somplak, tetap nggak bisa ngebut. Kalau ngebut malah merotoli semua. Nah, tubuh kita yang jadi kendaraan utamanya itu lever, ginjal, dan di tingkat sel itu mitokondria. Inilah antara lain yang mesti dijaga agar senantiasa prima. Lebihnya lagi, kendaraannya bagus, jalannya bebas hambatan, tapi kurang bahan bakar, kurang energi, juga sami mawon. Mawon niku sami. Loh, apa itu artinya? Pokoknya itulah ya. Yang jadi bahan bakarnya dan material di tubuh kita untuk healing dan recovery, utamanya protein yang berkualitas dan bermacam-macam vitamin mineral. Ada dokter yang bilang bahan material ini makin banyak makin bagus, tapi para peneliti dan logika kita tentu paham segala sesuatu itu yang terbaik kalau serba pas, tidak kurang tapi juga tidak berlebih. Bayangin ya, kalian mudik gitu, naik mobil baru kinyis-kinyis, jalannya bebas hambatan, tapi gendongan BBM-nya 5.000 liter. Ngeden lah itu mobil kita, ya kan, nggak bisa melaju kencang, malah bisa jeplok. Nah, jeplok ini bahasa Jawa, artinya kurang lebih jepat gitu. Makin nggak jelas artinya. Tesla mobil listrik juga sama, katanya bisa kenceng banget, tapi kalau gendongan baterainya 10 ton, pasti rindik jalannya. Bisa jeplok juga, jepat atau minimal jundil. Loh. Kembali saja ke soal tidur. Berapa lama durasi tidur malam kita yang optimal? Kata WHO itu 8-9 jam. Anak-anak kecil tentu agak beda, tapi kalau dewasa sudah sepopon itu kebutuhannya tetap segitu. Begitu menurut mereka. Mitos kalau ada yang bilang makin tua kebutuhan tidur itu makin pendek. Tapi ada kubu lain yang beda pendapat cukup tajam. Salah satu yang militan mendebat rekomendasi WHO
adalah sleep scientist dari California namanya Profesor Kripke. Dia tidak asal ngeyel, tapi dia termasuk peneliti tidur yang durasi penelitiannya paling lama, sampai puluhan tahun, dan juga sampel responden yang diteliti paling banyak, lebih dari 1 juta orang. Profesor Kripke bilang, tidak ada alasan ilmiah untuk durasi tidur yang lebih panjang dari 6,5 jam. Kalaupun lebih, itu lebih sedikit. Silahkan kalian mau ikut yang mana. Kalau saya lebih cenderung mengikuti pendapat Profesor Kripke ini dengan beberapa alasan. Pertama, rekomendasi WHO itu sudah agak usang, munculnya sebelum gadget pengukur deep sleep menjadi barang sehari-hari. Yang kedua, rekomendasi WHO kala itu ditetapkan berdasar voting sejumlah ahli. Nah, ini agak mengganggu. Biasanya rekomendasi ilmiah bukan ditetapkan berdasarkan voting kayak pilkades. Loh. Yang ketiganya, penelitian Profesor Kripke justru menyimpulkan yang durasi tidurnya lebih dari 8 jam, itu harapan hidupnya 12% lebih pendek dari yang tidurnya 5 jam tapi berkualitas. Tapi realita ini masih diperdebatkan karena argumen para ahli yang lain, yang harapan hidupnya pendek itu, terutama kalau tidur 8 jamnya tidak alami, tapi di-boost dan di-hack dengan berbagai chemical atau obat tidur. Tapi hal itu juga didebat lagi oleh Profesor Kripke. Dugaan dia rekomendasi tidur 8-9 jam itu muncul karena dilobi oleh pabrikan farmasi yang jualan obat tidur. Kita nggak bisa naif, bagaimanapun di belakang organisasi seperti WHO tentu banyak lobby-lobbynya. Kalau di belakang kantor DPC Partai Gurem biasanya banyak rumput liar sama pohon cabai. Olah, nalar kita tidur 9 jam itu juga kelamaan. Kebayangkan ya, sehari 24 jam kalau kita tidur 9 jam, terus urusan toilet, mandi, dan hal-hal lain yang sifatnya maintenance itu 3 jam, totalnya sudah 12 jam. Masa sih ciptaan Allah yang sempurna 50% waktunya dipakai untuk maintenance? Bentor butut saja, ciptaan tukang las di kampung-kampung, kalau maintenance-nya menyita 50% dari waktu hidupnya, itu nggak akan ada yang mau pakai. Jadi gimana ini kesimpulannya? Pertama, tidur jangan sampai kurang dari 5 jam rata-ratanya. Bahaya. Profesor Kripke dan WHO kesimpulannya sama. Kedua, tidur harian rata-rata jangan lebih dari 9 jam. Karena itu pasti akan cenderung kurang gerak dan tubuh kita secara fisik dan mental akan jadi serba lemah. Persisnya yang terbaik berapa lama durasinya? Ini penelitian dan debat ilmiahnya masih berjalan terus. Kubu 1 menyatakan 8 jam atau kurang sedikit. Prasyaratnya tidak boleh mager, harus aktif, dan harus alami, bukan hasil ngehack pakai obat tidur. Kubu kedua, Profesor Kripke dan yang sepaham, 6-6,5 jam. Prasyaratnya REM sleep dan deep sleep harus tercukupi, 90%-nya harus malam hari bukan tidur siang. Kalau digabung, maka durasinya adalah antara 6-8 jam. Syaratnya harus alami, nggak pakai hack macam-macam, jangan mager, harus aktif, deep sleep dan REM sleep harus tercukupi, sekitar 5 jam harus di malam hari, selebihnya boleh siang hari. Begitu, sekian dulu sharing dari kami. Terima kasih.